Hai guys, apa kabar? Em, Video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang menonton video ini, yang mensubscribe saya di channel receh saya. Hingga channel receh saya sekarang udah 200.000 subscriber. Terima kasih banget guys semuanya. Saya nggak menyangka kalau saya itu bisa mencapai 200.000 subscriber guys, karena waktu itu mau capai 1.000 aja dulu pertama saya buat ya channel YouTube tuh kayaknya aduh kok kayaknya susah banget gitu ya. Eh, Bisa nggak sih bayangkan guys, 100 orang aja kayaknya banyak ya, ini 200.000 orang mensubscribe channel saya nggak bisa bayangkan sih. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua. Walaupun saya tuh di akhir-akhir video saya selalu bilang jangan di subscribe jika kalian tidak suka. Ya memang saya tuh nggak mau jadi beban sih. Saya tuh orangnya emang nggak suka beban juga guys. Lebih baik saya suruh orang nggak usah subscribe daripada dia subscribe terus dengan syarat ini saya udah subscribe nih tolong ini. Nggak bisa kayak gitu guys. Tapi ya tetap aja orang masih mensubscribe channel receh saya yang saya edit seadanya ya, karena saya nggak punya editor jadi saya edit sendiri ya. Makanya saya bilang ini channel receh dengan background seadanya, dengan kamera yang biasa aja gitu. Suatu saat kalau channel ini udah besar juga tetap aja saya akan bilang ini channel receh guys, karena masih ada langit di atas langit lagi. Walaupun angka 200.000 ini mungkin sangat kecil ya bagi youtuber raksasa, youtuber besar, tapi saya sangat bangga, saya sangat senang sekali. Saya suka mendapat keluarga baru melalui channel ini. Ada satu grup ya, di mana hingga sekarang orangnya masih baik ya, suka mengontrol channel saya ini. Kalau ada apa-apa coach itu ada komentar-komentar negatif, coach itu ada perang, biasa saya suka dikasih tahu sama ya, saya anggap ini tim saya atau keluarga saya yang mereka tuh ya pada perhatian dengan channel ini. Sehingga jujur aja kalau ada komentar-komentar yang sara ya, komentar-komentar yang parah ya, yang tidak baik, itu selalu saya hapus dan saya blokir guys. Bukan karena apa, karena saya ingin menjaga ini rumah kita bersama ya. Kita harus menjaga supaya kondusif gitu suasananya. Jadi ya kalau ada orang datang hanya untuk membuat huru-hara, ya udah kita singkirkan bersama biar keadaannya tetap damai dan tentram. Tapi ya kalau kalian baca ada dapat komentar-komentar masih kok ada saya baca, berarti itu ya mungkin kami nggak sempat lihat itu ya. Lolos mungkin dari mata kami guys. Saya tuh channelnya dulu awal-awal channel YouTube saya buat itu, saya sedikit cerita guys. Itu adalah channel untuk lagu-lagu daerah. Awalnya tuh ya untuk saya kan suka menciptakan lagu, aransemen lagu gitu loh. Suka bernyanyi juga ya. Walaupun saya sekarang udah jarang bernyanyi sih, saya lebih banyak mengajar. Nah, tapi saya salurkan melalui lagu-lagu daerah gitu. Dan kenapa saya nggak buat lagu nasional gitu ya, bukan lagu daerah, karena saya lebih seneng aja bikin lagu daerah gitu. Kalau lagu nasional kan udah banyak tuh. Mudah-mudahan suatu saat saya buat ya lagu nasional, tapi belum terpikirkan. Nah saya buatlah lagu daerah dan saya juga yang menyanyikannya, saya yang ciptakan. Beberapa lagu saya ciptakan, ada beberapa lagu yang bukan saya ciptakan. Dan waktu itu dapatlah tempat di masyarakat daerah Kalimantan Barat. Banyak juga yang suka dengan karya-karya saya guys. Jadinya channel ini ya saya buat untuk itu. Karena sebelum saya buat channel ini, saya numpang di YouTube teman saya untuk posting. Saya pengen lihat dulu ada lagu bidannya. Saya numpang di YouTube teman saya nggak punya YouTube. Saya juga gaptek soalnya kala itu. Sekarang juga masih gaptek sih. Dan dia posting, ternyata banyak penontonnya, banyak yang suka lagu bidan itu. Akhirnya saya teruskan dan saya buat channel sendiri. Nah, jadilah channel ini guys. Dari lagu daerah itu saya udah nggak berpikir lagi untuk membuat lagu-lagu daerah. Belum terpikir, bukan enggak ya, belum terpikir lagi untuk membuat lagu daerah. Hingga channel saya itu beralih ke murid-murid saya yang biasa ikut lomba, yang ya berprestasi ya, saya posting gitu. Murid-murid saya, entah itu murid solo, paduan suara, vokal grup, beberapa tempat saya mengajar, saya posting aja gitu.
Kemudian habis itu channel ini juga sempat berubah juga menjadi channel tutorial ya, cara bernyanyi. Saya juga sempat membuat video tutorial. Sempat juga channel ini saya buat berubah lagi ke vlog gitu ya. Pada saat saya jalan keluar, saya bingung posting di Instagram kan waktu itu nggak bisa lama videonya, jadi ya udah saya postingnya di YouTube saya gitu. Dan sempat berubah juga nih channel menjadi channel humor gitu ya, channel dubbing gitu ya. Waktu itu lumayan viral juga di Kalbar ya, dimana banyak orang yang suka saat saya posting di Instagram. Saya masukkan juga di YouTube saya dubbing itulah. Jadi ada artis yang saya dubbing gitu, saya pakai bahasa daerah, dan lumayan banyak yang suka. Hingga akhirnya saya iseng untuk ya coba saya pengen buat video reaction, karena video reaction dari guru vokal di Indonesia itu waktu itu belum ada ya waktu itu. Jadi saya coba aja, kalau di luar negeri saya banyak lihat ya, saya tonton banyak. Ya udah saya pengen buat vokal coach Indonesia, buat video reaction gitu. Saya mulai dari Indonesian Idol, dan ternyata waktu itu penontonnya ya lumayan banyak juga. Subscriber saya juga lumayan kencang naiknya kala itu. Dan setelah Indonesian Idol berakhir, udah banyak nih pengikutnya. Mulailah mereka ada yang K-popers gitu kan, merequest gitu untuk saya buat video reaction K-pop. Dan murid-murid saya juga di berbagai daerah di Jakarta, tempat saya mengajar, Jabodetabek ya, meminta saya untuk coba coach bikin video reaction K-pop, karena memang rata-rata anak muda sekarang tuh nontonnya sukanya K-pop gitu. Memang sih rata-rata murid-murid saya juga K-popers guys. Akhirnya saya buatlah video reaction K-pop, dan ternyata saya menjadi K-popers. Bukan karena viewers ya, bukan karena demi viewers, nggak juga ya. Tapi karena memang akhirnya saya suka gitu, karena saya melihat idol K-pop tuh yang ya perjuangan mereka nggak biasa ya. Karena di sana tuh pakai sistem training begitu. Jadi untuk menjadi artis tuh harus ada kelayakannya gitu. Mereka harus di training selama beberapa tahun. Jika sudah dianggap layak baru mereka bisa jadi artis gitu. Nggak asal viral terus bisa jadi artis. Nggak. Makanya saya menjadi K-popper sekarang. Tapi saya juga penikmat lagu-lagu lokal, lagu Indonesia, karena saya juga masih mereaction lagu-lagu Indonesia guys. Suka duka di dalam mengembangkan channel itu udah pasti ada guys ya. Suka dukanya tuh mulai dari dukanya dulu kali ya. Dukanya tuh adalah pasti kita ada haters ya. Haters itu pasti ada, banyak haters yang masuk gitu. Dukanya juga tuh sebenarnya kayak copyright ya. Sekarang kan channel ini kan udah channel reaction guys. Jadi dukanya tuh adalah ketika kita selalu kena copyright gitu loh. Kadang saya juga pernah kena copyright strike gitu, dimana kalau kita udah kena 3 kali copyright strike itu channel kita nih bakal hilang. Jadi channel yang kita bangun susah payah itu akan hilang, hangus guys. Dan ya udah ada banyak juga ya YouTuber yang hangus karena copyright channelnya. Jadi saya sangat berhati-hati gitu loh. Tapi ya saya harus pinter-pinter gitu menyiasatinya. Kadang-kadang kita gambarnya harus kita tipisin gitu loh. Itu pun kadang-kadang apaan sih ditipis-tipisin kayak gitu. Ya pasti ada lah haters ya yang nggak suka. Kayak saya membuat video reaction K-pop misalnya kan, pasti ada aja yang bilang apaan sih pansos aja lewat K-pop gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang nggak suka, ya itu kan hak orang kan. Tapi yang jelas saya tidak butuh diakui bahwa saya ada K-popers. Ya cukup saya aja yang tahu, karena keseharian saya sekarang saya udah dengar musik K-pop guys, ditambah musik-musik dari lokal yang memang saya suka. Kemudian guys, kalau sukanya tuh banyak banget. Sukanya adalah saya itu semenjak saya menjadi YouTuber reaktor ya namanya. Nggak tahu juga kalau orang mereaction tuh YouTuber apa ya namanya, content creator reaktor kali ya. Semenjak saya membuat video reaction guys, saya tuh yang pertama banyak dapat kenalan ya, banyak dapat ya sahabat baru gitu loh, yang seperti yang saya bilang tadi, ada komunitas pengikut saya gitu loh, yang dimana saya tuh ya jadi kayak ada yang perhatikan saya gitu loh. Coach YouTube-nya tadi ada begini, ada yang laporan segala macam gitu ya. Saya senang aja menambah keluarga. Yang kedua ya saya senang aja semakin banyak subscriber ya saya merasa semakin banyak
apa ya, keluarga baru gitu, sahabat-sahabat baru gitu yang saya sebut sahabat receh ya. Kemudian sukanya itu adalah dulu saya satu hari saya bisa mengajar tuh 3-4 tempat sekolah ya, satu hari. Jadi saya tuh pagi saya udah jalan ngajar gitu, lumayan capek ya guys ya, capek tenaga juga, saya harus pergi. Tapi sekarang saya mengurangi jam kerja ngajar saya karena saya lebih banyak duduk untuk membuat video reaction. Saya mendapat penghasilan dari YouTube, jujur aja mendapat penghasilan dari YouTube, walaupun ya nggak besar juga sih. Kalau dipikir-pikir penghasilan saya dulu dan sekarang sebenarnya kurang lebih sama aja guys ya. Kalau dulu kan saya mengajar satu hari itu berapa tempat di berapa sekolah saya mengajar. Nah, tapi saya capek gitu, badan saya harus pergi sampai ke Jakarta Selatan, terus saya nanti tiba-tiba saya ada hari berikutnya saya ada di Bekasi gitu, saya sampai ngajar di Bogor sana guys, dan ya itu lumayan capek guys. Nah, kalau saya nge-YouTube ya saya tinggal duduk aja, duduk di rumah aja, ya udah saya sambil hobi, saya suka mendengarkan lagu, saya reaction, ya saya mendapatkan penghasilan dari YouTube ini guys. Nah, itu salah satu yang membuat saya senang ya, karena saya bisa lebih banyak ada di rumah daripada saya di luar. Tapi kalau penghasilannya kurang lebih sama aja sih, jujur aja guys. Artis-artis besar gitu ya, sudah banyak yang menotis saya ya, memasukkan saya di sosial media mereka gitu loh, yang saya tidak sangka-sangka. Banyak juga artis-artis besar tuh ya yang mampir ke YouTube saya berkomentar guys. Jadi banyaklah saya dapat apa ya, pengalaman di notis artis-artis itu guys. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan di sini guys, di channel saya ini. Pertanyaannya itu adalah ya, yang pertama, ini kan saya kan buat video reaction. Saya membuat video reaction ya, orang tonton. Jadi video-video yang sering saya buat reaction adalah artis-artis yang banyak orang tonton gitu. Sehingga terkadang ada juga yang berkomentar, "Coach, kok kenapa sih artis A, artis B, artis C, atau idol A, idol B, idol C itu nggak dibuat reactionnya gitu, nggak pernah dibuat reactionnya, atau nggak dibuat reactionnya." Jadi saya tuh hanya mengikuti penonton saya guys ya. Contohnya Agnes Monica itu kan salah satu artis idola saya kan. Tapi apakah saya sering membuat video reactionnya? Enggak, jarang ya. Nah, orang tuh saya tuh mengikuti penonton. Jadi penontonnya yang banyak mana itu yang sering saya buat reactionnya guys. Jadi terkadang terjadi juga kecemburuan sosial gitu ya. Kenapa ini sekarang udah jarang di reaction ya? Ya karena mungkin ya penontonnya udah mulai sedikit gitu ya. Pada saat saya buat video reactionnya penontonnya nggak ada, ya saya ngikutin alur aja. Yang mana yang banyak penontonnya, udah itu yang saya buat reactionnya gitu. Karena membuat video reaction juga mungkin kalau kalian lihat tuh ya kan sekedar komentar-komentar, itu yang kalian lihat. Tapi kan juga butuh proses editnya gitu, karena saya kan edit sendiri kan. Satu hari aja saya bisa kalau saya lagi mood gitu ya, saya buat video reaction tuh banyak banget gitu. Nah itu kan harus diedit lagi semua video itu, terus harus ada proses lagi, prosesnya, kemudian belum uploadnya lagi kan. Jadi ya saya memilih video-video yang pasti akan orang tonton aja gitu untuk saya posting guys. Nah biasanya orang yang request itu tetap saya tonton tapi nggak di depan kamera. Coach nonton ini dong, saya tonton tapi nggak di depan kamera guys. Seperti itu. Terus ada juga pertanyaan, Coach kok kadang suka hilang gitu ya. Nah jadi gini guys, biasanya dalam sebulan itu saya punya waktu libur tuh 1 minggu, dimana saya nggak bikin video reaction sama sekali, bahkan biasa sampai 2 minggu gitu, bahkan sampai berbulan-bulan juga saya nggak buat video reaction. Itulah saya tuh suka mengikuti kata hati aja, kemauan saya gitu. Pada saat saya pengen lagi rajin, itu banyak banget video saya bikin. Tapi kalau saya lagi pengen santai gitu ya udah saya nggak bikin video guys. Dan ini sebagai informasi, sebenarnya saya itu punya bukan cuma satu channel ini aja. Saya itu ada punya 5 channel guys ya. 5 channel. Kalau saya nggak aktif di channel saya yang Jeki Putirulan, bisa jadi saya lagi aktif di channel yang lain gitu loh. Nah, 5 channel ini
5 channel ini ada channel anak-anak. Nah, channel anak-anak ini yang udah nggak jalan sama sekali, jarang ya. Nantilah kalau saya sempat baru saya bikin lagi. Terus ada channel ini yang kalian tonton di channel receh ya, channel Jaki Petilulan. Terus ada channel reaction dangdut ya, khusus untuk lagu-lagu dangdut, dan itu ya kadang saya sempat saya bikin ya, kadang nggak sempat juga saya nggak bikin. Ada juga channel luar negeri ya. Nah, channel luar negeri ini sengaja saya tidak beritahu karena saya targetnya memang pengen penonton luar negeri aja. Itu ada 2, satunya channel tetangga, satunya channel Amerika. Ada target-targetnya sendiri. Jadi ya mungkin pada saat saya nggak aktif di sini, saya aktif di channel yang lain guys. Tapi ada juga kalanya dimana saya tuh nggak bikin reaction sama sekali. Memang saya pengen enjoy sama keluarga, pengen santai nonton Netflix di rumah, pengen habiskan waktu selonjoran gitu loh. Saya tuh pengen kasih tahu ya guys ya, bukan saya nggak mau menotis semua requestan tuh banyak banget ya. Kadang-kadang saya tuh suka baca, kalau saya pengen udah bingung saya mau reaction apa, baru saya baca kolom komentar, baru saya buka kolom request gitu. Kadang saya buka kolom request, nah di situ saya lihat requestan. Tetapi bagi kalian yang pengen requestnya benar-benar ternotis, kalian boleh ke Sosiabas saya guys. Saya udah buat Sosiabas gitu, dituntun sama sahabat-sahabat saya untuk membuat Sosiabas, tapi berbayar. Di situ buat kalian yang suka mendesak saya, coach reaction ini simple. Kalau kalian pengen jalan tol ya udah kalian bayar, kalian boleh ke Sosiabas. Di situ udah pasti saya buat reaction request kalian gitu guys. Ya karena saya berpikir lagi, saya nggak bisa memenuhi semuanya gitu loh. Walaupun sehari saya udah buat video reaction banyak, tapi masih aja ada orang-orang yang komplain, kok ini nggak di reaction sih, kok ini nggak di reaction. Ya udah, kalau kalian pengen di reaction, kalian langsung aja ke Sosiabas saya. Memang sih berbayar guys, tapi ya begitulah, di hidup ini ada jalan biasa, ada jalan tol. Kalau kalian mau ke jalan tol, ya udah kalian berbayar, udah pasti saya reaction guys. Jadi ya bisa dibilang ini video nggak penting juga kali ya, tapi nggak tahu buat sahabat receh mungkin ya lumayan informatif ya, lumayan penting kali, saya nggak tahu. Saya pengen cerita aja sih gitu guys. Oke lah, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi buat 200.000 subscriber. Terima kasih, dadah.